Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kita sekalian senantiasa beroleh damai sukacita, berkat berlimpah, dan kasih karunia Tuhan. Pada hari ini Kamis 9 Maret 2023, Kamis Pekan Prapaskah kedua, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Adalah seorang kaya, pakaiannya mahal-mahal, dan hidupnya mewah setiap hari. Di depan pintu rumahnya, ada seorang miskin bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok. Ia ingin mengisi perutnya dengan remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya itu. Anjing bahkan datang menjilat boroknya. Orang miskin itu kemudian meninggal, lalu dibawa malaikat ke tempat terhormat di samping Abraham di surga. Orang kaya itu meninggal juga dan dikuburkan. Di dunia orang mati, ia menderita sekali. Dan pada waktu ia memandang dari sana ke atas, ia melihat Abraham di tempat yang jauh, dan Lazarus ada di samping Abraham. "Bapak Abraham," seru orang kaya itu, "kasihanilah saya." Suruhlah Lazarus mencelupkan jarinya ke dalam air, lalu datang membasahi lidah saya. "Saya sengsara sekali di dalam api ini." Tetapi jawab Abraham, "Ingatlah anakku, seumur hidupmu engkau sudah mendapat semua yang baik-baik, sedangkan Lazarus mendapat yang jelek-jelek. Sekarang ia senang di sini, dan engkau sengsara. Selain itu, di antara engkau dan kami sudah dibuat sebuah jurang yang besar, supaya orang dari sini tidak dapat ke sana, dan orang dari sana tidak dapat ke sini." "Kalau begitu, Pak," kata orang kaya itu, "saya minta dengan sangat Bapak mengutus Lazarus ke rumah ayah saya. Ada 5 saudara saya di situ. Suruhlah Lazarus memperingatkan mereka, supaya jangan sampai mereka pun jatuh ke tempat siksaan ini." Abraham menjawab, "Mereka sudah punya buku-buku Musa dan buku para nabi. Biarlah mereka menuruti apa yang tertulis dalam buku-buku itu." Tetapi orang kaya itu menjawab, "Itu tidak cukup, Bapak Abraham. Tetapi kalau ada orang mati hidup kembali dan datang kepada mereka, mereka akan bertobat dari dosa-dosa mereka." Tetapi Abraham berkata, "Kalau mereka tidak menghiraukan perintah Musa dan nabi-nabi, pastilah mereka tidak akan percaya juga, biarpun ada orang yang mati hidup kembali." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada sore hari ini, renungan singkat ini akan saya mulai dengan kalimat, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Bila kita cermati, orang kaya tersebut tidak berbuat sesuatu yang mendatangkan kerugian bagi Lazarus. Namun, karena ia tidak berbuat apa-apa, maka dapat disimpulkan orang kaya tersebut tidak peduli dengan sesama. Ia menutup mata dan telinga terhadap kebutuhan orang sekitar. Ketidakpedulian inilah yang melahirkan jurang yang tak terseberangi antara si kaya dengan Lazarus yang miskin, yang akhirnya berlanjut pada kehidupan setelahnya. Jurang inilah yang seharusnya dijembatani dengan bela rasa dan keterlibatan yang nyata. Hal senada diungkapkan oleh Paus Fransiskus dalam homilinya pada Kamis pagi 12 Maret 2020.
Bapa Suci menekankan agar jurang yang terbentang di antara keduanya dapat dihilangkan, dibutuhkan komunikasi kasih. Tidak memandang rendah atau kecil sesama yang lain dan menyadari bahwa setiap dari mereka saling terhubung dan membutuhkan. Karena pada saat kita tidak mempergunakan kesempatan untuk berdialog, kita akan mengalami stagnasi. Kita tidak lagi berkembang dan menjadi pribadi yang egois. Perlahan kita membangun kenyamanan dan perlindungan dengan ego dan harta kekuasaan kita, sehingga tidak lagi mengandalkan Allah. Untuk itu, kita diajak untuk kembali menyadari bahwa segala kemampuan, harta, kuasa, dan status sosial merupakan anugerah dan titipan Allah. Itu semua bersifat sementara dan seharusnya dipergunakan untuk mencapai keselamatan bersama. Keselamatan yang terlaksana melalui kemauan untuk saling berbagi dan melayani sesama, khususnya yang membutuhkan. Dengan membantu sesama, kita bukan saja menyelamatkan mereka di dunia ini, tetapi juga memperoleh amal demi bekal menuju keselamatan kekal di surga. Melalui Injil hari ini kita diminta untuk peduli terhadap orang lain. Sudah saatnya, khususnya di masa Prapaskah ini, kita sadar bahwa banyak orang membutuhkan uluran kasih kita. Mari kita membangun sikap yang benar terhadap harta kekayaan yang kita miliki. Dengan demikian, kita akan mengalami sukacita dan damai dalam hidup ini. Kekayaan tentu bukanlah sesuatu yang buruk. Namun, kekayaan juga bukanlah tujuan akhir hidup kita. Kekayaanlah hanyalah sarana agar kita dapat semakin menyadari kemurahan hati Allah dengan mau berbagi dengan sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bayangkanlah Allah yang menitipkan semua kemampuan, harta, kuasa, dan status sosial agar dapat kita pergunakan hanya demi kemuliaan Allah dan keselamatan bersama. Bagaimana wujud mengandalkan Tuhan tercermin dari kepedulian kita dalam menyalurkan berkat Tuhan bagi sesama yang membutuhkan. Marilah berdoa. Ya Bapa, ajarlah kami untuk menyadari kasih-Mu melalui kesadaran untuk berani berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Semoga dalam masa Prapaskah ini, Engkau sungguh memampukan kami untuk berbela rasa bagi sesama yang membutuhkan melalui kesadaran untuk berani berbagi, untuk menyisihkan rezeki yang kami miliki, dan agar hati kami senantiasa tergerak oleh belas kasih kepada sesama yang membutuhkan. Amin. Semoga melalui renungan sore hari ini, kita senantiasa memiliki rasa untuk menyisihkan pengeluaran harian kita ke dalam celengan Yesus Tunawisma sebagai wujud kepedulian terhadap sesama. Amin. Tuhan memberkati.